Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa. Semoga Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Renungan dan Doa berada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang Raja Yosafat yang menyerukan supaya mencari Tuhan dan memuji nama Tuhan. Bacaan dari kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai 22. Saya akan baca mulai dari ayatnya yang ke-14, 15, 16, dan 17. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu Yahasiel bin Saharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, 'Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Demikian bacaan firman Tuhan. Saya beri judul, Tuhan beracara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini seperti yang telah dikatakan di awal, kisah di mana Raja Yosafat menjadi gusar takut ketika diancam oleh bangsa yang akan menyerang mereka, yaitu Bani Amon yang mau memusnahkan Yehuda dan Yerusalem. Maka Yosafat mendengar seruan dari utusan yang datang memberitahukan kepada Yosafat tentang besarnya laskar yang datang menyerang mereka. Dan mereka berkumpul di saat mereka takut, di mana disinilah Yosafat sebagai Raja Yehuda menyerukan kepada orang-orang Yerusalem supaya mereka itu mencari Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Yosafat menyerukan supaya umat Israel di Yehuda, di Yerusalem, supaya berdoa ketika mereka mencari Tuhan. Mereka berpuasa, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan dalam peristiwa seperti itu, terdengarlah seruan orang yang dipenuhi roh Allah. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, lalu Yahasiel itu dihinggapi roh Tuhan, dan ia berseru supaya Yehuda, Raja Yosafat, tidak perlu takut. Besok kamu harus berperang, tetapi tidak perlu menyerang. Cukup berdiri dan lihat bagaimana Tuhan beracara dan mengalahkan Bani Amon yang hendak menyerang mereka. Menjadi perenungan bagi kita betapa kita sering menjadi takut karena ancaman-ancaman yang mematikan, yang membahayakan. Tetapi jika kita berdoa, berpuasa seperti puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam kitab Nabi Yesaya
tidak menyakiti hati orang, tidak menunjuk-nunjuk, membuka kuk kelaliman, maka Tuhan akan mendengar doa dan menjawab doamu seperti yang dialami oleh Yosafat. Karena itu mari kita yang sering mengalami pergumulan hidup, dan mungkin yang mendengar ini sedang dalam pergumulan hidup yang berat, mungkin juga ancaman-ancaman yang mungkin tidak sifatnya membunuh secara fisik tetapi membunuh karakter. Carilah Tuhan, berserulah kepadanya, pujilah Dia, dan biarkanlah Dia beracara. Jika Tuhan yang beracara, peperangan apapun pasti menang. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan tetap bersama Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, pasti menang karena Tuhan adalah kekuatan kita, penolong kita, juga benteng perlindungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Syukur Tuhan karena Engkau beracara bagi orang-orang yang mencarimu, berdoa, berpuasa, dan juga memuji-mujimu dengan puji-pujian yang nyaring. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami yang sering mengalami pergumulan hidup dan ancaman-ancaman. Kami bersyukur bersama dengan jemaat dan sahabat atas hidup dan umur yang panjang dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur juga bersama dengan Mama Juan yang boleh menjalani operasi sesar kemarin, dan Tuhan telah mengaruniakan baginya anak. Tuhan kuatkan dan pulihkan kesehatannya pasca operasi sesar. Juga bersyukur bersama dengan Nyonya Effendi di sektor 4 yang oleh karena belas kasih Allah ia boleh dikaruniai anak kembar 3 dalam kondisi di mana ia sungguh sangat bergumul dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan baginya dengan berat badan melebihi 3 kg masing-masing. Mohon kekuatan pemulihan pasca operasi sesar bagi Nyonya Effendi. Roh Tuhan pun bersama dengannya, dan Allah yang beracara berkati dan lindungi. Juga beberapa saudara kami yang lemah, yang sakit. Beberapa di antara mereka telah keluar dari rumah sakit. Dan bagi Ibu Yuni, kami terus berdoa dan menopangnya agar Tuhan juga menolong dan memulihkan sehingga dapat keluar pula dari rumah sakit. Berkati dan lindungi seluruh warga jemaat Telo Batuam dalam setiap kegiatan, usaha, kerja, dan pendidikan anak-anak. Tuhan sertai selalu kami Tuhan, dan lindungi dari mara bahaya dari orang jahat, dari kuasa kegelapan, juga dari virus corona varian Omikron. Dan Engkau membuat kami tidak cemas, tidak takut lagi, karena semua itu dapat sembuh dalam pertolongan Tuhan melalui para medis. Tuhan, mohon ampun atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian acara renungan dan doa. Tetap semangat bagi kita semua. Selamat buat Mama Juan, juga Nyonya Effendi, atas karunia indah yang Tuhan anugerahkan bagi kamu sekeluarga. Tuhan dimuliakan dan Dia sayang kita semua.